Apakah setiap doa pasti Allah kabulkan? Nah, menjawab pertanyaan ini setidaknya kita bisa merujuk kepada dua ayat Al-Quran. Yang pertama Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku istijabah untuk kalian. Di sini Allah menggunakan kata astajib. Berasal dari kata istajaba, yastajibu, masdarnya istijabatan atau istijabah. Nah, jadi menurut ayat yang pertama ini, Allah menjanjikan istijabah bagi orang yang berdoa kepadanya. Yang kedua Allah berfirman, Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Jadi kata Allah menjanjikan akan mengijabah doa seorang pendoa apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, istijabah dan ijabah itu sebenarnya ada perbedaan makna. Karena sekalipun istijabah dan ijabah itu asal katanya berasal dari kata jaba, tetapi kedua-duanya berbeda tambahan hurufnya. Kalau istijabah itu tambahan hurufnya berupa alif, sin, dan ta. Lalu masuk ke kata jaba. Jadi jaba menjadi istajaba. Sedangkan kata yang kedua ijabah itu dari kata jaba diawali huruf a. Tambahannya berupa a di awal. Jadi dari jaba menjadi ajaba, masdarnya adalah ijabah. Nah, dalam ilmu bahasa, tambahan alif sin ta istijabah dan tambahan a ijabah itu ada perbedaan makna. Akan tetapi kali ini kita tidak akan coba bahas perbedaan keduanya secara mendetail, tapi kita coba cari kesamaannya bahwa secara prinsipnya baik istijabah maupun ijabah itu maknanya adalah pengabulan doa bagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apakah setiap doa itu pasti Allah kabulkan? Maka jawabannya adalah iya, pasti. Akan tetapi Allah mengabulkannya dengan dua sistem atau dengan dua cara. Yang pertama dengan sistem istijabah, yang kedua dengan sistem ijabah. Nah, lalu bagaimanakah formula doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, setidaknya ada 3 yang bisa kita jadikan pegangan. Seperti apa formula Allah mengabulkan doa kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama formulanya adalah Allah mengabulkan permintaan kita. Allah mengabulkan doa kita persis seperti yang kita mintakan, persis seperti yang kita doakan, dan dalam waktu yang relatif cepat. Misal, kita sedang sakit, lalu kita berdoa pada Allah, ya Allah sembuhkanlah sakit, sembuhkanlah saya dari penyakit yang saya sedang alami. Dan Allah kabulkan doa kita, hilangkan penyakit kita dan sembuhkan kita dalam waktu yang relatif cepat. Atau kita berdoa, ya Allah lunasilah utang-utang kami, dan Allah pun lunas utang kita dalam waktu yang relatif cepat. Atau kita pun berdoa pada Allah, ya Allah anugerahkanlah untuk kami keturunan yang soleh, anugerahkanlah untuk kami keturunan yang baik, dan Allah pun anugerahkan kepada kita keturunan juga dalam waktu yang relatif cepat. Nah, jadi Allah mengabulkan kepada kita doa yang kita minta persis dan waktunya pun relatif cepat sejak kita berdoa itu. Itu formula yang pertama. Formula yang kedua, Allah juga mengabulkan doa kita seperti yang kita minta, seperti yang kita doakan. Tetapi Allah tangguhkan waktunya sekian waktu. Allah menguji kita untuk bersabar, menguji kita untuk terus melantunkan doa kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, memperbanyak doa, mengulang-ulangi doa kita kepadanya. Nah, jadi Allah tetap memberikan kepada kita yang kita minta, tetapi Allah menangguhkan jarak antara yang waktu kita berdoa dengan dikabulkan, ada jeda waktu yang cukup panjang. Dan itu bukan hanya kita, para nabi pun dulu mengalami hal yang sama. Contoh, Nabi Ibrahim berdoa pada Allah untuk dianugerahi keturunan, dan ternyata Allah baru berikan kepada Nabi Ibrahim keturunan ketika Nabi Ibrahim sudah lanjut usia. Sama juga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa pada Allah untuk dianugerahi keturunan, dan ternyata Allah baru kabulkan keturunan untuk Nabi Zakaria, permintaan Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria sudah berusia tua atau senja.
Rasulullah pun, Nabi Muhammad, Nabi kita SAW juga berdoa pada Allah agar beliau ketika berhijrah dari Mekah ke Yasrib itu beliau bisa kembali lagi ke Mekah. Dan ternyata Allah kabulkan doa Rasulullah itu setelah bertahun-tahun tinggal di Madinah, baru kemudian Allah kabulkan doa Rasulullah untuk bisa kembali ke Mekah dan menaklukkan kota Mekah, meskipun akhirnya tetap tinggalnya di Madinah. Tetapi Mekah Allah kuasakan, Allah berikan kepada Rasulullah, namun setelah sekian tahun dari sejak Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita berdoa pada Allah dan kita tidak langsung Allah kabulkan doa kita, maka sesungguhnya jangankan kita, bahkan para nabi yang mulia, nabi yang suci yang tidak ada hijab antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun ketika berdoa ada sebagian doa mereka yang Allah tangguhkan pengabulannya tidak dalam waktu yang cepat atau yang segera. Itu formula yang kedua. Formula yang ketiga adalah Allah mengganti apa yang kita doakan dengan hal yang lain yang lebih baik. Allah alihkan apa yang kita doakan kepada sesuatu yang lain yang Allah lihat, yang Allah anggap terbaik untuk kita semua. Sebagai contoh, misalkan kita sudah punya rencana hari ini mau berangkat ke suatu daerah, mau naik kereta api jam 6 pagi. Karena kita mau sampai ke daerah tersebut pada jam 9 pagi misalnya. Tapi ternyata ketika kita datang ke stasiun kereta, kita ternyata terlambat datang. Atau boleh jadi juga tiketnya kehabisan. Atau boleh jadi juga kita di jalanan macet sehingga kita tidak bisa datang on time sebelum jam 6 agar kita bisa berangkat naik kereta. Mungkin ketika itu kita sangat kecewa. Dan sebelumnya kita sudah berdoa pada Allah, ya Allah, lancarkanlah perjalanan kami, sampaikanlah kami di tujuan dengan segera sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam keadaan selamat dan dalam keberkahan. Tetapi ternyata perjalanan tidak seperti yang kita harapkan. Kita ketinggalan kereta dan kita tidak bisa berangkat pada waktu yang telah ditentukan dan kita terlambat datang ke kota tujuan atau ke daerah tujuan. Nah, kalau kita melihat hikmah Allah SWT, maka sesungguhnya keterlambatan kita dan kegagalan kita berangkat pada hari itu pada jam pagi hari itu bukan gagalnya doa kita, bukan tidak dikabulkannya doa kita, tetapi Allah justru mengganti doa kita dengan yang lebih baik. Tidak jarang kita dengar baik dari cerita orang maupun di bacaan-bacaan yang kita baca, ada sebuah cerita ketika ada orang yang berencana mau pergi ke suatu tempat, ternyata dia gagal naik kendaraan yang dia sudah inginkan untuk dijadikan kendaraan untuk berangkat dia, ternyata dia tidak bisa berangkat dengan kendaraan itu. Ternyata kemudian dia dapat berita bahwa kendaraan itu mendapatkan kecelakaan. Nah, maka ketika dia tidak jadi berangkat, itu sesungguhnya adalah keselamatan yang Allah berikan kepada dia sehingga dia tidak ikut terjebak dalam kecelakaan. Andaikan dia jadi berangkat pakai kendaraan itu, pakai kereta itu, atau pakai bis itu, atau pakai pesawat itu, maka boleh jadi dia juga akan ikut celaka. Maka ketika kita berdoa, yakinlah Allah akan kabulkan apapun formanya. Mungkin Allah kabulkan doa kita persis seperti yang kita minta dengan waktu yang relatif cepat. Juga mungkin Allah kabulkan doa kita persis seperti yang kita minta, tapi waktunya ditangguhkan. Dan mungkin juga Allah kabulkan doa kita, tapi dengan dialihkan kepada hal yang lain yang Allah anggap lebih baik untuk kita semua.